berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini untuk Anda yang sedang mendengarkan juga di FM 100,9 Suara Sidoarjo, atau mungkin Anda yang sedang mendengarkan lewat aplikasi Android yang sudah Anda unduh, TuneU Suara ataupun Radio Indonesia, dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan di streaming www.suarasidoarjo.id, Anda bisa juga simak ya, tonton juga di siaran langsung kita di YouTube channel Suara Sidoarjo Live, Twitter @suarasidoarjo_fm, Facebook di LPPL Suara Sidoarjo, dan Instagram di suarasidoarjo.fm. Pagi ini saya di studio tidak sendiri, saya sudah kedatangan tamu kita dari Puskesmas Porong. Yang pertama saya ingin sapa dulu, ada Dr. Saptandia Wulan selaku dokter umum fungsional di Puskesmas Porong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo. Oke. Wow, suaranya keren. Ini memang suka MC juga gitu, suka nyanyi juga gitu. Wah, sangat terpuji. Jadi ngerasa dipuji gitu kalau misalnya bilang suaranya bagus ya. Tapi cocok loh ya, beneran ini. Boleh, memang ada aktivitas lainnya selain dokter? Iya, sebagai ibu ya tentunya kalau misalnya tidak menjadi dokter ya di rumah ya. Iya? Tapi selain itu juga punya semacam passion di luar dari seorang dokter tuh ya, suka cuap-cuap gitulah. Kayaknya nanti saya harus banyak berguru sama Mbak Tika juga nih kayaknya nih. Aduh. Ya tapi mau ini muji yang kedua kali nggak apa-apa ya? Kenapa? Katanya kan afdolnya 3 kali gitu ya. Lo nggak kelihatan, nanti katanya bilangnya juga sebagai ibu rumah tangga gitu ya? Iya. Sudah punya anak berarti? Iya, sudah ya 2 buntutnya ini di rumah. Tadi soalnya Frankie juga nanya nomor handphonenya berapa ya itu dokternya. Waduh, ternyata maaf ya, Anda sudah keduluan gitu kan. sudah sold out ini ceritanya ya. Aduh, tapi gak kelihatan loh, beneran gitu. Berasa kayak masih seumuran sama Karin loh, beneran. Ya, emang kita masih jiwa-jiwanya milenial gak sih guys? Ya gak sih guys? Lo mereka udah ketawa-ketawa di sana gitu. Kelihatan banget kalau emang pancaran wajahku tuh pancaran milenial gitu ya guys ya. Oke, cocok banget keren. untuk ngobrol hari ini gitu kayaknya. Oke, karena memang kita nanti mau bahas tentang remaja sehat peduli sesama gitu ya. Oke, sebelum kita bahas Dokter Sapta, ini kita boleh kenalan dulu juga dong bersama dengan yang sudah mendampingi Dokter Sapta pagi ini. Sudah hadir Ibu Bidan Nuraini selaku pemegang program kesehatan remaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum sahabat Suara Sidoarjo. Iya, kita menyapanya sahabat. Semuanya sahabat ya di sini ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Iya. Nah, ini juga bersama dengan Dokter Sapta, Bu Nuraini, juga bersama dengan Divisi Promosi Kesehatan dari Puskesmas Porong, Ibu Lina Tania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kabar, sampai? Baik ya, alhamdulillah. Kayaknya cerah banget hari ini ya. Bajunya, kerudungnya itu fresh banget ya. Jadi masih pagi. Iya beneran. Tadi sih udah mulai ngantuk. Jadi fresh lagi. Aduh, ketemu Dokter Sapta, ketemu Bu Tania dan juga Bu Nuraini nih. Pagi ini sahabat, terutama kaum remaja ini saya yakin semuanya juga masih belajar dari rumah ya. Jadi mungkin mungkin sudah selesai belajar atau masih nunggu jamnya untuk mungkin daring dengan sekolah. Nah, ini boleh dong mendengarkan dan nonton juga di Suara Sidoarjo. Kita mau bahas tentang remaja sehat peduli sesama. Enggak cuma remaja, memang orang tua juga sepertinya wajib juga untuk bisa mengikuti perbincangan kita pagi ini untuk kita belajar bersama tentang remaja sehat peduli sesama ini seperti apa. Ngomongin remaja, Dok, ini sebetulnya ngomongin remaja rentang usianya itu usia berapa sih? Kira-kira saya masih masuk nggak sih? Saya pengen tahu. Kayaknya kalau misalnya lihat Mbak Tika kayaknya masih masuk banget Mbak kayaknya Mbak. Iya nggak sih? Iya kan? Yes. Jadi kalau misalnya kita ngomongin remaja itu emang suatu usia, rentang usia yang memang sangat unik saya bilang. Kenapa? Karena memang remaja ini adalah waktu manusia berumur masih belasan tahun. Pada masa remaja ini manusia tidak bisa disebut sudah dewasa, tetapi juga tidak bisa disebut sebagai anak-anak. Dan masa remaja ini memang masa yang unik karena memang mereka adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dan kemudian juga kalau misalnya kita ngomongin tentang remaja gitu kan, pasti yang ada di benak kita itu pasti tentang masa pubertas gitu ya. Jadi kalau misalnya
remaja yang mulai anak-anak menuju ke dewasa gitu melewati masa-masa ini, di mana masa pubertas ini adalah periode beberapa tahun di mana pertumbuhan fisik yang cepat dan perubahan psikologis memuncak pada kematangan seksual gitu. Dan usia rata-rata ini mulainya pubertas atau masa remaja ini adalah usia 11 tahun untuk para anak wanita, anak-anak remaja perempuan gitu ya, dan 12 tahun untuk anak laki-laki. Memang jadwal individu untuk berada pada masa pubertas itu tidak selalu sama, karena memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya mungkin dari faktor keturunan, bisa juga faktor lingkungan seperti diet dan olahraga juga ikut mempengaruhi. Dan faktor-faktor ini juga menyebabkan bisa pubertas sebelum waktunya atau justru pubertasnya tertunda, seperti itu. Oke, nah ini dia. Ada beberapa hal yang mempengaruhi nih dok ya. Nah tapi boleh dijelaskan masing-masing lagi nih dok tentang hal-hal yang mempengaruhi pubertas seorang remaja itu bisa cepat atau lambat ini tadi dok. Baik, jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah perkembangan remaja ini kan didefinisikan menjadi dua hal, secara biologis dan juga secara kognitif. Kalau secara biologisnya itu kan berarti kita ngomongin tentang perubahan fisiknya yang ditandai dengan permulaan pubertas dan penghentian pertumbuhan fisik. Kalau misalnya pada wanita itu berarti sudah mulai muncul pembesaran pada payudara, mulai muncul siklus menstruasi ya. Kemudian juga kalau pada laki-laki sudah berubah suaranya, kemudian juga sudah muncul jakun. Itu merupakan ciri-ciri secara biologis seorang anak-anak beranjak ke masa dewasa melalui masa pubertas remaja tersebut. Kemudian juga ada secara kognitif, itu sebagai perubahan dalam kemampuan berpikir secara abstrak ataupun secara sosial sebagai periode persiapan untuk menjadi orang dewasa. Maka dari itu kenapa kalau misalnya remaja itu kita ngomongnya sekarang pemuda gitu ya. Kenapa sih kalau pemuda itu diidentikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemikiran yang kritis, kemudian juga pemuda yang sukanya kalau ngelihat hal yang nggak bener tuh kayaknya mainnya protes aja gitu kan. Karena memang mereka itu selain mereka ada maksudnya ada di situ ada proses secara fisiologis peningkatan hormon yang membuat mereka akhirnya terjadi perubahan dalam kemampuan berpikir itu tadi. Akhirnya membuat mereka ingin tahu, mengembangkan pola pikir mereka. Akhirnya terbentuklah sifat-sifat pemuda yang memang bersemangat ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang isu-isu politis dan lain sebagainya, itu yang membuat mereka istimewa gitu. Kenapa remaja itu istimewa? Oke, wow, ini baru di awal perbicaraan kita ngomongin tentang remaja, tapi ini memang luar biasa sekali. Semangatnya sudah terlihat sekali dari Dokter Sapta ini ya. Ngomongin tentang remaja. Oke, nah tapi kalau berkaitan dengan remaja sendiri nih, kenapa kok hari ini kita lebih membahas fokus kepada remaja sendiri sebetulnya dok? Ya. Jadi memang kenapa kita harus bicara tentang remaja, karena memang suatu hal yang istimewa karena bulan ini tepatnya di tanggal 12 Agustus kita akan merayakan Hari Remaja Internasional. Jadi kenapa kalau saya bilang Agustus ini tidak hanya bulan yang sangat istimewa untuk Indonesia. Ya, karena kita akan merayakan hari kemerdekaan kita, tapi juga ada satu momen luar biasa di tanggal 2 Agustus, itu kita akan memperingati Hari Remaja Internasional. Mungkin boleh sedikit kalau misalnya saya ingin bercerita tentang histori ya, tentang sejarah Hari Remaja Internasional ini merupakan sebuah perayaan yang ditetapkan oleh PBB setiap tanggal 12 Agustus pada tahun 1998 awalnya. Tapi ketika di Indonesia itu pertama kali diperingati pada tahun 2000. Dan perayaan Hari Remaja Internasional ini dijadikan sebagai hari peringatan khusus untuk merayakan hal-hal yang berkaitan dengan remaja. Dan kemudian selain itu Hari Remaja Internasional juga menjadi ajang bagi remaja di dunia untuk saling berbagi ilmu pengetahuan dan informasi yang ada. Dan hal itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia tentang remaja itu sendiri. Oke, ini tentang sejarahnya Hari Remaja. Betul, Hari Remaja Internasional ya. Baik, nah sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini yang akunya remaja atau mungkin yang orang tua punya anak remaja, jangan pernah geser dulu, Anda tetap di Suara Sidoarjo, karena saya juga buka kesempatan untuk Anda pagi ini bisa sharing ya bersama Dokter Sapta
Ibu Nuraini dan juga Bu Lina. Anda bisa gabung dengan tema kita Remaja Sehat Peduli Sesama. Manfaatkan line telepon kita di 0318961514 atau WA di 082132640109. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Setiap hari paparan debu, kotoran, polusi atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gula hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi Tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur menunjukkan masih adanya penularan atau transmisi yang terjadi. Jumlahnya juga tidak main-main. Dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, penyebabnya sebagian besar karena tidak disiplinnya masyarakat melakukan protokol kesehatan. Ini dikatakan oleh Dr. Joni Wahyuhadi, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur. SARS-CoV-2 itu virus yang sangat menular, tidak peduli siapapun, dekat pasti ditulari. Jadi kalau kita berseberangan begini sama orang yang sakit, kalau mau dicoba boleh, lepaskan masker, suruh batuk. Kalau enggak ketularan, bukan manusia. Menurut Dr. Joni, asal masyarakat tertib dan disiplin, potensi penularan bisa diminimalkan. Dan sebetulnya kita dipermudah oleh Tuhan untuk tidak tertular dengan pakai masker, menjauh, cuci tangan. Ya. Kalau misalkan ada orang batuk, kita curiga, ya kita cepat-cepat cuci tangan, cuci semuanya, raup dengan sabun, menghindar dari kira-kira yang kita curigai. Lebih baik kita berhati-hati sekarang. Kebiasaan seperti inilah yang harus dilakukan terus. Itulah normal baru. Ya. Jadi kita diminta nanti untuk tetap berperilaku seperti ini. Karena virus corona itu pasti tidak mungkin langsung hilang. Pasti hilangnya pelan-pelan. Dan itu pun beberapa ahli mengatakan tidak hilang belas. Ya, masih ada dancing gitu. Masih ada dancing, naik turun. Jadi artinya tuntutan untuk hidup bersih, tuntutan untuk menjaga, beradaptasi dengan kebiasaan dan perilaku disiplin dengan protokol kesehatan.
Sahabat, kalau Anda punya masalah dengan mata, mata minus, plus, mata berlemak, masalah sinus dan telinga, jangan bingung, ada produk Cahaya Permata Malindo. Produk Cahaya Permata Malindo ini diformulasikan oleh 2 orang tabib dari Malaysia dan Indonesia. Sudah ada izin juga dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, juga sertifikat halal. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan perawatan gratis dan cek sinusitis gratis. Cahaya Permata Malindo di Perumahan Larangan Mega Asri, Jalan Werkudara 1, Blok D nomor 59, Sidoarjo. Teleponnya 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kembali di program Dialog Kesehatan. Pagi ini masih berbincang bersama dengan Dr. Sapta. Ada Ibu Bidan kita, Ibu Nuraini, dan juga Ibu Lina Tania dari Promosi Kesehatan Puskesmas Porong. Nah dok, berarti kalau remaja ini yang identik dengan perubahan secara hormonal, fisiologis ya, biologis juga. Nah lantas berarti memang sangat perlu sekali para remaja ini memperhatikan kesehatannya ya, atau Betul. kondisi tubuhnya yang begitu berubah gitu ya, ada perubahan-perubahan betul drastis. sekali. Nah lantas apa yang mungkin perlu dilakukan oleh remaja itu sendiri atau mungkin orang tua yang mendampingi, dok? Baik, jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah remaja, balik lagi tadi kan kita sudah bahas nih remaja itu apa, kemudian secara fisiologis, biologis, dan juga secara kognitifnya. Ada 2 hal yang kita tekankan dalam masalah remaja sehat peduli sesama ini. Ada 2 hal, itu adalah tentang kebersihan dan juga kesehatan. 2 hal ini memang tidak bisa mereka harus bersatu. Kalau memang mau sehat ya berarti harus bersih. Kalau misalnya mau bersih, tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah kesehatan. Jadi 2 hal itu yang lebih kita tekankan ya. Jika remaja hidup dengan kebiasaan hidup sehat, remaja belajar bersikap baik terhadap tubuh mereka sendiri, 2 hal yang ditekankan tentang kebersihan dan kesehatan itu menjadi prioritas utamanya. Apa sih kebersihan dan juga kesehatan itu? Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya adalah debu, sampah, dan juga bau. Sedangkan kesehatan adalah keadaan sehat dan aman secara fisik, mental, dan juga sosial. Kalau misalnya pernah nggak sih kalau misalnya kita ini merasa tidak sehat gitu kan, pasti rasanya nggak nyaman banget kan, mau sekolah juga nggak bisa konsentrasi, mau melakukan suatu aktivitas juga tidak bisa maksimal gitu kan. Dan bagaimana sih perasaan kita ketika kita bisa menciptakan suatu kondisi yang bersih sehingga kita mendapatkan suatu kondisi tubuh kita yang sangat sehat, pasti sangat nyaman sekali. Dan itu semua berawal dari menjaga kebersihan. Kualitas diri kita sebagai seorang remaja itu tercermin dari pengetahuan, sikap, dan juga perilaku kita dalam hal menjaga kesehatan dan juga kebersihan diri. Antara lain, mandi secara teratur, setidaknya 2 kali setiap hari, menyikat gigi setiap selesai makan, mencuci tangan apabila akan menggunakan tangan untuk mengambil makanan dan juga setelah makan. Kemudian juga jangan lupa jelas cuci tangan ketika kita habis buang air besar ataupun buang air kecil, dan juga menggunakan pakaian yang bersih. Kemudian juga kita harus menjaga pola hidup yang sehat ya, tidak menyebarkan kotoran dan juga menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun kepada orang lain, serta menjaga lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan tempat tinggalmu agar tetap bersih dan sehat. Jadi kalau misalnya tadi kembali kepada pertanyaan dari Mbak Tika, apa sih yang harus dilakukan seorang remaja ataupun mungkin orang tua terhadap anak-anaknya yang masih remaja? Yang paling penting adalah menekankan 2 hal. Yang pertama adalah perilaku hidup bersih dan juga sehat, dan yang kedua adalah gerakan masyarakat hidup sehat. Seperti yang selalu kita gaungkan selama ini ya, Bu Promkes. Jadi kan sebelum adanya Covid, sebelum adanya new normal, sebelum adanya PSBB dan lain sebagainya, setiap hari, setiap kita Promkes itu selalu kita kedepankan tentang 2 hal ini, PHBS dan juga Germas. Tapi akhirnya masyarakat terbiasa ya dengan hal itu karena memang harus terpaksa mengikuti semua protokol kesehatan saat ini. Tapi mungkin itu akan kita bahas nanti ya. Sekarang kita lebih fokusnya memang apa sih yang harus kita prioritaskan, PHBS dan juga Germas itu tadi. Nah, fokus kepada remaja, kalau di Puskesmas Porong sudah ada program khusus tidak sih terkait dengan remaja ini? Ada, kita sudah punya program khusus namanya PKPR atau Program Kesehatan Peduli Remaja. Dan itu yang menjadi penanggung jawabnya di sini, langsung datang nih narasumbernya ya. Nah, ini dia. Jadi kita ngobrol diterangkan aja nih sama Bu Nuraini. Iya, Bu Nuraini, tentang PKPR ini boleh dijelaskan seperti apa nih, Bu? Ini ada di Puskesmas Porong aja atau di puskesmas lainnya juga ada?
Ya baik Bu. Untuk PKPR ini ada di seluruh puskesmas di Sidoarjo ini ada. Jadi tiap-tiap puskesmas itu mempunyai poli PKPR. Poli PKPR yaitu pelayanan kesehatan peduli remaja. Jadi di poli itu kita bisa melakukan mungkin konsultasi sama remaja yang mungkin punya masalah kesehatan, bisa punya bukan hanya masalah kesehatan saja, mungkin biasanya kan remaja kan masalahnya kan banyak. Dia bisa berkonsultasi lewat datang langsung ke poli bisa, atau bisa mungkin kalau malu datang ke puskesmas, kalau nggak ada waktu bisa lewat WA. Nah, tapi kalau responnya untuk remaja di Porong sendiri gimana? Sudah mau terbuka kah untuk konsultasi ataupun mungkin sharing juga di program PKPR ini di Puskesmas Porong gimana? Biasanya kalau sharing sih kan kita ke poli umum dulu ya. Misalkan dari poli umum itu kita mengobati keluhannya. Biasanya dia kalau mempunyai keluhan misalkan reproduksi ya. Dia misalkan kalau kebanyakan remaja itu untuk pola menstruasinya kan tidak teratur. Itu langsung dirujuk ke poli BKIA, kita bisa konsultasi. Kenapa kok tidak teratur? Itu mungkin karena hormonal atau apa gitu. Jadi untuk responnya itu sih banyak ya juga. Terus ada yang malu gitu bisa lewat WA gitu. Oke, tapi mereka mau ya akhirnya paham ya. Sulit nggak sih memberikan edukasi kepada para remaja ini untuk bisa terbuka terhadap atau perhatian terhadap kebersihan atau kesehatan dirinya seperti yang dijelaskan Dokter Sapta tadi. Selama ini pengalamannya gimana Bu Nuraini? Selama ini kalau kita membuka untuk permasalahannya remaja, jadi kita harus bisa masuk ke dalam permasalahannya remaja itu. Jadi kita harus ya seperti teman lah gitu. Tapi ini beda dengan psikolog beda ya? Beda ya Bu ya? PKPR ini lebih ke gimana nih mungkin? Beda, kalau PKPR ini bisa beda dengan psikolog itu. Kalau PKPR hanya ada keluhan fisiknya. Iya, misalkan kalau dia menstruasinya teratur, kita gali kenapa. Mungkin dari faktor hormonal atau dari mungkin pengaruh-pengaruh dari lingkungan gitu. Kebanyakan terkait permasalahan apa sih yang muncul pada remaja itu Bu Nuraini? Kebanyakan sih saat ini ya itu tentang reproduksi. Tentang reproduksi, gangguan menstruasi gitu. Terus kehamilan di luar. Kehamilan dini gitu ya. Anak-anak itu masih ada ya. Iya, masih ada sih. Oke, baik. Nah, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini saya ke redaksi dulu sebelum kita lanjut berbincang. Ada yang sudah bergabung rupanya di redaksi, Karin? Iya, sudah ada 2 orang yang bergabung di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Mbak Redita di Trosobo. Sebentar, Mbak Redita di Trosobo. Iya. Oke. Mohon maaf sebelumnya jika pertanyaan saya mungkin berbeda dengan tema yang sedang dibicarakan. Gimana caranya memfilter siklus pertemanan dari teman-teman di sekitar kita yang bisa dikategorikan ini menjadi toxic people? Karena saya ini selama hampir memasuki usia 25 tahun, pemikiran saya semakin lama ini semakin memperkecil atau mempersempit pola pertemanan. Kayak kalau ada yang mau teman ya ayo, kalau ada yang mau temenan ya ayo, nggak mau temenan juga ya udah seperti itu. Yang kedua ada dari Mbak Nurmalasari di Tanggulangin. Dulu sebelum adanya pandemi COVID ini kan saya pejuang kos-kosan, tapi orang yang sekos sama saya tuh atau sekamar sama saya ini terbilang sangat-sangat jorok. Bahkan sempat sampai ada tikus yang masuk ke kamar karena saking jorok dan juga baunya kamar saya. Sudah saya ingatkan berkali-kali untuk mengubah perilaku kebersihan dia, tapi ujung-ujungnya juga berkelahi. Saya juga sudah sempat pindah kos-kosan, tapi ternyata saya mengalami hal yang sama. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah gimana sih caranya mengingatkan rekan kamar kita kalau punya kamar yang bersih itu lebih nyaman. Karena pastinya kan nanti pasti saya akan kembali lagi ke kos-kosan. Oke, terima kasih. 2 pertanyaannya, yang pertama memang jauh sekali. Nggak apa-apa deh, boleh deh. Tapi seru nih. Jadi kalau misalnya tadi kan poin yang saya dapatkan dari pertanyaan pertama dari Mbak Redita ya, benar ya? Mbak Redita dari Trosobo itu yang harus di bold itu adalah tentang toxic people. Nah, sebelum saya bicara tentang banyak hal tentang toxic people, kayaknya Mbak Redita nih harus subscribe YouTube channel saya dulu. Oh gitu. Kenapa? Karena memang selain saya juga jadi dokter di Puskesmas Porong, itu juga saya juga aktif membuat konten-konten bermanfaat ya tentunya. Saya membuat satu konten di YouTube channel saya
Dr. Sabta Official, boleh langsung yang mungkin sekarang mendengarkan bisa langsung subscribe dulu. Jangan lupa kulik-kulik dulu kira-kira nih Baik. konten ini tentang apa gitu sih. Oke. Ya, akhirnya nanti aku jawab pertanyaannya ini lama sampai maghrib nanti belum selesai. Oh, Jadi iya. intinya di dalam konten tersebut itu saya banyak cerita tentang wanita, anak dan juga remaja, berhubungan juga dengan millennials dan hal-hal yang bersifat dengan toksik-toksikan. Toksik Oke. itu macamnya banyak banget, Mbak. Ada toxic relationship ya, jadi hubungan yang beracun, ada juga yang toxic parents namanya. Jadi bisa juga kita ini berpotensi menjadi orang tua yang toksik. Dan kemudian yang biasanya sering dipermasalahin di remaja itu adalah toxic people. Kenapa? Karena kita kan memang manusia, makhluk sosial. Dimanapun kita berada, kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda. Tidak dapat dipungkiri juga karakter-karakter itu bisa sedikit banyak mempengaruhi kita atau bahkan justru mengganggu produktivitas kita karena kita merasa bahwa orang-orang tersebut toksik seperti itu ya. Dan pertanyaan dari Mbak Radita tadi, bagaimana cara kita Memfilter memfilter? teman. Nah ini Lida, kalau misalnya kita balik lagi ke masalah karakter masing-masing orang, tidak ada satupun cara di dunia ini kita membuat orang lain berubah seperti apa yang kita mau, ya nggak sih? Yang benar, bukan yang benar. Kalau misalnya aku bilang kalau berubah itu adalah relatif, karena tidak ada suatu perubahan itu yang pasti akan berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lingkungan tidak akan berubah menjadi apa yang kita inginkan, tapi kita yang harus beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin orang lain ya itulah karakter orang lain itu. Terkadang juga mereka tidak sesuai dengan karakter kita. Mungkin apa yang kita rasakan itu juga dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang toksik dalam artian yang membuat kita akhirnya makin minder, tidak produktif dan lain sebagainya, berarti yang harus kita lakukan adalah memanage diri sendiri untuk bisa melihat, ini orang bisa bergaul dengan saya hanya sebatas ini saja nih. Kalau misalnya lebih dari ini kayaknya nggak bisa deh, karena itu sudah mengusik ranah karakter diri saya sendiri, misal seperti itu. Jadi memang yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan toxic people adalah bukan social distancing ya, tapi membuat semacam adaptasi dalam diri kita sendiri, mana yang bisa kita mana yang bisa kita ikuti dalam kehidupan kita, mana yang enggak gitu loh. Intinya kita harus beradaptasi dengan itu. Dimanapun kita berada, mau ganti berapa kali pun alamat, kita mau ke ke tempat-tempat yang berbeda dan juga yang baru, kita akan bertemu dengan orang-orang yang menurut kita toksik. Begitupun juga dengan orang itu. Mungkin kalau orang itu melihat kita, wah ini orang kayaknya toksik nih buat aku gitu kan. Begitu juga dengan kita. Jadi intinya dimanapun kamu berada, berarti ya kita harus bisa menempatkan diri, kemudian kita juga bisa membaca karakter lingkungan kita juga, dan tentunya stay positif lah kayaknya. Oke, wow, keren. Potongan dulu dong, waktu terus santai. Kepanjangan gak sih? Kalau durasinya kepanjangan biasanya sama YouTube tuh langsung di warning gitu. Ini udah lebih dari 15 menit nih kayaknya nih. Langsung di cut gitu. Oke, baik. Nah, Dak, pertanyaan kedua tadi Mbak Nur Malasari tentang edukasi. Mungkin ke Dokter Nura ini ya. Lebih yang selama ini mungkin menangani langsung para remaja terkait edukasi. Kalau tadi kan kalau Mbak Nur Malasari ini teman sekosnya gitu yang kurang memperdulikan tentang kebersihan itu. Nah, kalau selama ini pengalaman dari teman-teman yang ada di PKPR sendiri di Puskesmas Porong seperti apa nih untuk menyampaikan gitu ya terkait dengan kebersihan itu? Terkait dengan kebersihan temannya. Jadi kita harus memberi contoh sendiri. Oke. Gimana supaya orang lain itu bisa mencontoh kebersihan itu. Misalkan kayak Mbak Nur Malasari tadi ya, teman kosnya itu selalu jorok. Itu bisa kita kasih contoh dengan diri kita sendiri. Jadi setiap biasanya kalau anak-anak kos itu kalau makan itu biasanya nggak langsung dicuci. Mungkin piringnya itu ya langsung ditaruh aja, nanti nunggu atau besok atau lusa gitu, udah numpuk baru dicuci. Nah itu bisa dicontohkan dengan dirinya sendiri. Habis makan langsung ada dicuci, langsung taruh di tempat tempat piringnya tadi. Itu kita contohkan. Nanti lama-kelamaan kan teman kita kan tahu, oh gini ya enak ya, ternyata ya bersih itu. Mungkin dia bisa nyontoh dari kita. Apa yang kita lakukan. Kalau memang ternyata masih belum berdampak, ya sudah lebih baik pindah kos-kosan aja. Nah
Tapi balik lagi sih. Atau pilih kamar aja sendirian gitu ya. Tapi sebenarnya ada kaitannya loh. Pertanyaan kedua dengan pertanyaan pertama. Intinya kemanapun kamu pergi, kamu akan ketemu dengan toxic people. Toxic Iya nggak sih? itu, Ya kan, belum dia tentu nanti pindah nggak ketemu lagi sama orang kayak pasti gitu akan ya. ketemu. Jadi yang paling penting itu ya awali dari dirimu sendiri. Kalau Oke. memang kamu merasa aku suka sama ruangan yang bersih, ya sudah, berarti tempat kamarmu nih perlakukan dengan penuh istimewa sesuai dengan yang kamu inginkan. Jangan berharap orang lain bisa mengikuti seperti kamu, karena Iya. kamu pun kalau disuruh untuk seperti orang lain juga kadang kan nggak mau. Kadang gitu. susah ya. Oke, baik, kembali ke pembahasan kita remaja sehat peduli sesama ya, Dok. Ini kalau ngomongin tentang tadi sudah dijelaskan sedikit sih ya, yang paling sering ditemukan pada remaja itu terkait dengan masalah kesehatan itu adalah terkait dengan masalah reproduksi ya. untuk para wanita. Nah, ini mungkin ada hal-hal lain juga, penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai oleh remaja, dan bagaimana sih cara untuk mengatasi dari permasalahan penyakit pada remaja yang sering kali kita temukan begitu? Baik, jadi memang kalau misalnya saya boleh bicara sedikit tentang remaja sehat peduli sesama, ini kan merupakan salah satu materi yang diajarkan pada saat remaja itu mengikuti kegiatan PMR atau Palang Merah Remaja. Iya, aku Betul. dulu waktu SMP ikut PMR Ikut loh. ya. Jadi kemudian di sana itu selain diajari tentang bagaimana kita menjaga kebersihan dan juga kesehatan supaya kita menjadi remaja yang produktif, kita juga diajari beberapa hal tentang apa saja sih yang perlu remaja aware, penyakit-penyakit apa saja sih yang harusnya remaja itu paham bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama itu contoh demam. Jadi kan para remaja itu kalau misalnya sudah kegiatannya banyak, nggak usah kegiatan yang langsung temu di kelas ya. Sekarang online aja juga udah capek juga kan ya di rumah ya, meskipun capek, benar. di rumah gitu loh. Kemudian kalau misalnya mereka sampai telat makan, kemudian nggak banyak minum, biasanya para remaja ini nggak suka minum air putih, ya kan? Nah itu bisa terjadinya suatu dehidrasi yang bisa mengakibatkan peningkatan suhu tubuh atau yang disebut dengan demam. Di situ juga harus remaja paham apa sih yang harus dilakukan pertama kali ketika sudah muncul peningkatan suhu tubuh. Salah satunya cek dulu nih, konsumsi air minum harian ini terpenuhi apa enggak ya hari ini. Oh ternyata saya kurang minum. Oh ternyata minumnya cuma 1 gelas, terus habis itu banyak kan di depan gadget kayak gitu. Yang paling penting pertama adalah penuhi dulu kebutuhan air atau cairan tubuh harian. Kemudian berikutnya kalau memang demamnya tidak berkurang, ya berarti harus, karena sekarang memang anjurannya tidak sedikit-sedikit ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan, maka di rumah ada sedia obat paracetamol salah satunya, tujuannya adalah untuk menurunkan suhu tubuh. Kalau misalnya suhu tubuhnya menurun sebentar naik lagi, disertai dengan adanya batuk, disertai dengan adanya pilek dan mungkin nyeri tenggorokan dan lain sebagainya, memang mengharuskan tidak bisa diobati dengan obat biasa, maka barulah berkonsultasi dengan dokter yang paling terdekat mungkin di puskesmas. Kemudian berikutnya juga ada penyakit diare gitu kan. Kemudian tentang demam berdarah dengue. Kemudian juga tentang bagaimana menyikapi tentang gizi buruk yang ada di sekitaran masyarakat. Jadi kira-kira hal-hal itu yang perlu diketahui oleh remaja terkait dengan bagaimana mereka menyikapi kalau misalnya ada penyakit-penyakit itu di sekitar mereka. Seperti itu. Okay. Ya, nah ini karena ada Mbak Lina juga dari Promkes ya, promosi kesehatan ya. Dok, ini kan saya jadi ingat ya, teman saya satu ini yang ada di redaksi ini masih usianya masih bisa dibilang masih remaja, tapi dia nggak suka makan sayur. Nah, ini pengaruh nggak sih sebetulnya terhadap kesehatan bagi seorang remaja dan pertumbuhan seorang remaja sendiri terkait dengan apa pola konsumsi makanannya? Kita dulu dengan sayur tuh mengandung apa? Di situ kan ada vitamin dan mineral kan. Nah, jadi memang sayur itu sewajibnya seharusnya dimakan setiap hari. Jadi itu yang kita gaungkan selama ini tentang germas ya, termasuk makan buah sayur kan. Nah itu salah satunya. Selain untuk jelas berpengaruh dengan tumbuh kembang anak remaja itu sendiri, itu kan juga untuk menghindari masa depannya itu istilahnya untuk penyakit-penyakit yang kayak kencing manis ya, yang hipertensi. berbahaya ya. Nah seperti itu. Jadi memang
sayur itu semestinya dimakan setiap hari. Oke. Jadi itu penting. Penting Apalagi banget ya. perempuan ya Mbak Rina Apalagi ya. perempuan ya. Jadi hormon itu juga Kan mempersiapkan menjadi iya, ibu. iya, betul. Oke, jadi nanti kamu mau jadi ibu, menyusui itu harus banyak makan sayur. Makan sayur dan Ya? buah ya Mbak ya. Dan buah. Iya, dan Kan bagi remaja putri itu kan diwajibkan untuk enggak remaja putri ya semuanya, Semua, apalagi semua. ini Mbak siapa? Rosita. Nah, Mbak Rosita kan juga perempuan. Ini nanti kan mestinya ya harus jadi calon ibu. Nah, yang dipersiapkan itu banyak nanti calon ibu. Termasuk pola konsumsi pola makanan yang konsumsi harus makanan nanti. gizinya Kan nanti harus gizinya, baik. iya. Ya. Mempengaruhi nanti waktu kehamilan dan persalinannya. Nanti juga pengaruh jadi generasi berikutnya. Kan yang dia kandung kan harus sehat-sehat juga. Jadi kalau dia nggak konsumsi sayur sama buah, lah nanti kasihan gitu. Dan itu mulai dari remaja sudah Lah, harus mulai dari ditata dan remaja diterapkan itu ya. sudah diterapkan Oke. tuh Karena makan buah dan ini sayur. juga karena remaja itu sekarang tuh juga remaja kita banyak yang anemis Mbak. Iya. Ya, anemis. Makanya setiap di sekolah itu kan ada programnya gizi itu kan juga untuk pemberian tablet FE kan. Nah itu memang untuk menyiapkan ke depannya dia sebagai ibu dan supaya bisa melahirkan anak-anak yang sehat juga Anak-anak ya, yang Bu sehat, Bidan ya. iya. Ya. Terus Seperti untuk itu. kehamilannya juga persalinannya. Persalinannya. gitu. Untuk Jadi persiapkan sangat untuk penting. menurunkan itu bisa juga untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi itu utamanya ya yang untuk menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi itu remaja pada remaja. Jadi sudah kita disiapkan. persiapkan dulu, dipersiapkan dari awal untuk menyiapkan generasi yang sehat. Oke, baik. Luar biasa seru sekali perbincangannya pagi hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, saya masih punya satu sesi lagi. Kalau Anda mau bergabung bersama Dr. Septa, Ibu Bidan Nuraini, dan juga Bu Lina dari Promosi Kesehatan Puskesmas Porong, silahkan kita masih bahas ya tentang remaja sehat peduli sesama. Anda bisa telepon 0318961514 untuk ngobrol bareng narasumber kita, atau Anda bisa gabung juga di WA 082132640109. Saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020.
Para pendengar, pemerintah mengingatkan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk memastikan status kepesertaannya tetap aktif dengan rutin membayar iuran. Per 1 Juli 2020, iuran peserta mandiri JKN-KIS telah disesuaikan. Untuk kelas 1, Rp150.000 per orang per bulan, kelas 2 Rp100.000, dan kelas 3 Rp42.000. Untuk kelas 3, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp16.500 per orang per bulan, sehingga peserta hanya membayar Rp25.500. Nah, pastikan pembayaran iuran dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulan. Untuk kemudahan pembayaran iuran, manfaatkan layanan autodebit dengan bank atau lembaga fintech dan e-commerce yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan rutin membayar iuran, selain melindungi Anda dan keluarga dari risiko sakit, Anda juga berpartisipasi dalam gotong royong membantu orang lain. Dengan gotong royong, semua tertolong. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah mengimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu, warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku sampai 31 Agustus 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, dan 1500 ml, juga ada yang kemasan galon. Nah, info lengkap dan pemesanannya bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, masih di program Dialog Kesehatan ya, tidak terasa ini kita sudah hampir 1 jam berbincang di tema kita pagi ini tentang remaja sehat peduli sesama bersama sahabat-sahabat kita dari Puskesmas Porong, Dr. Sapta, ada Ibu Bidan Nuraini dan juga Bu Lina dari Promosi Kesehatan. Nah, Dok, ini kita kalau ngomongin tentang sekarang kan kondisinya yang ada masa pandemi, tapi sekarang itu di masa new normal begitu ya, transisi new normal. Adakah peran milenial sebetulnya kalau kita bicara dari bidang kesehatan sendiri? Baik, jadi kalau misalnya kita bilang apa sih peran milenial dalam menghadapi new normal di bidang kesehatan? Seperti yang kita tahu bahwa pemuda atau generasi muda ini kan merupakan masa yang paling optimal untuk menciptakan sebuah perubahan. Karena memang pada masa usia muda ini mereka memiliki energi yang paling besar, waktu yang longgar, serta visi idealisme tentang perubahan yang tinggi. Maka wajar kalau misalnya para pemuda ini menjadi agen penggerak di setiap perubahan besar di dunia. Kita tahu bahwa ada 3 fungsi utama seorang generasi muda ini, yaitu sebagai agent of change ya, kemudian juga moral force dan juga kontrol sosial. Kalau misalnya kita ngomongin masing-masing fungsinya ini sebagai milenial di masa new normal, sebagai agent of change atau agen perubahan, yang harus kita lakukan
Kita tahu bahwa kita generasi milenial itu kan termasuk Gen Z ya Mbak ya, Gen Z, dan saat ini memang memiliki karakter digital native atau orang yang hidup dengan teknologi digital. Apalagi di tengah situasi new normal ini, selayaknya elemen pemuda yang ada di masyarakat turut berperan aktif sebagai motor penggerak dalam menggaungkan protokol kesehatan guna mencegah virus corona. Jadi seperti yang saya tadi bilang, mungkin salah satunya adalah sekarang kan sudah via online semua nih. Ada platform yang bisa dimanfaatkan. Contoh misalnya Instagram, Facebook, Spotify, YouTube tentunya. Jadi para pemuda ini yang memiliki tingkat teknologinya juga sudah bagus, kemudian mereka punya potensi untuk menyebarkan atau menggaungkan protokol kesehatan bisa melalui media sosial. Kemudian juga itu tadi kalau misalnya kita ngomongin masalah agent of change ya. Kemudian juga sebagai social control, posisi pemuda ini sangat dibutuhkan kehadirannya dengan berbagai macam ide gerakan dan juga inovasi kegiatan terkait pencegahan atau kampanye promosi kesehatan akan sangat bermanfaat guna menghalau terjadinya ledakan kasus corona saat ini. Jadi misalnya kalau misalnya memang tidak bisa bikin suatu pertemuan yang melibatkan banyak orang, kita bisa membuat suatu pertemuan via daring. Kemudian di situ kita contoh misalnya yang suka IT, yang suka musik gitu kan, mereka bisa ketemu nih dalam satu contoh misalnya dalam bentuk webinar atau mungkin Zoom, mereka membuat berdiskusi tentang bagaimana ya membuat suatu acara untuk bisa bermanfaat bagi orang-orang yang terdampak COVID misalnya. Kemudian mereka bisa membentuk suatu donasi dan donasi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Saya rasa hal-hal seperti itu bisa disikapi secara positif, bisa dikembangkan lagi bersama-sama dan bisa bermanfaat tentunya baik untuk sekitar kita. Oke, wow. Baik, nah sahabat Suara Sidoarjo, Dr. Sapta, Bu Nuraini dan juga Bu Lina, ini karena waktu kita juga sudah ada yang gabung. Oh, ada satu pertanyaan lagi. Oke. Ya, silakan Karin. Dari singkat ya. Iya, dari Mbak Ratna di Tanggulangin. Bagaimana cara menangani anak yang inginnya itu diet terus tapi pola makannya sendiri ini acak-acakan? Diet, gue banget. Diet ya. Gitu Rosita, sebel deh. Silakan Dok. Jadi gimana tadi kalau misalnya pengen diet anaknya tapi pengen diet gitu kan? Nah ini jadi emang yang paling penting itu bagaimana kita menyampaikan tentang edukasi pola diet yang benar. Jadi diet itu bukan berarti tidak makan nasi gitu ya, tapi jajanan yang lain masih tetap masuk gitu kan. Padahal justru jajanan-jajanan yang seharusnya tidak masuk dalam tubuh kita itu dapat berpotensi menimbulkan masalah-masalah kesehatan lainnya ke depannya. Jadi memang tugas utama paling dekat dengan anak siapa? Orang tuanya kan. Jadi memang orang tuanya harus membekali diri mereka sendiri tersebut dengan pengetahuan-pengetahuan yang bisa didapatkan dari sekitar. Misalnya salah satunya bisa konsultasi secara online dengan Bu Bidan ya. Kemudian juga dengan Bu Promkes juga, Bu Dokter juga bisa gitu kan. Kemudian tanya Dok, kira-kira kalau misalnya pola makan yang sehat itu seperti apa sih Dok untuk bisa membentuk diet yang sehat untuk anak-anak seperti itu bisa jadi dibekali dulu orang tuanya, karena yang jadi role model utama seorang anak itu adalah orang tua. Jadi ya diawali dari orang tuanya dulu tahu tentang informasi dan juga pengetahuan tentang itu, disampaikan secara benar kepada anak, jangan malah ditakut-takutin ya. Kadang kan hati-hati loh kamu kalau misalnya makan sebelah ntar kamu gendut loh apa segala macam, itu kan anak jadi rasanya ada beban gitu, jadi aduh nggak berani lagi makan sebelah gitu kan misalnya kayak gitu. Jadi kasih pengetahuan-pengetahuan yang benar. Contoh, apapun nama makanannya selama itu mengandung MSG, kemudian juga bahan pengawet MSG gitu ya. Kemudian juga ada bahan pewarna di dalamnya, itu tidak akan baik dalam tubuh kita. Tidak hanya seblak yang tidak boleh dimakan ya Dek, tapi kamu juga tidak boleh makan makanan ini. Perbanyaklah buah dan sayur. Kamu nggak perlu makan nasi banyak-banyak Dek, tapi sayur sama buahmu banyak aja. Minum air putihmu juga banyak. Itu regenerasi selmu akan bagus Dek, bla bla bla. Ikutin lagi YouTube channel Dr. Sapta. Oke, back to channel. Back to channel ya. Oke, Dok, ini terakhir mungkin ada pesan atau himbauannya untuk masyarakat Sidoarjo dari pembahasan kita tentunya pagi ini. Baik, tentunya untuk sahabat-sahabat Suara Sidoarjo dan tentunya para milenial yang sekarang sedang sama-sama berjuang menghadapi new normal di bidang kesehatan. Kita tahu bahwa ini adalah situasi yang sulit. Kita berada di
dalam situasi yang tidak kita inginkan, tapi kita harus berjuang bersama-sama dengan cara kita sendiri. Yang harus kita lakukan adalah yuk kita ubah perspektif atau cara pandang kita terhadap pandemi ini. Tetap berpikir positif dan kemudian juga mulai beradaptasi dengan situasi yang ada saat ini. Mulailah berinovasi untuk menemukan peluang bertahan dan menjadi sukses dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Jadilah bermanfaat ya teman-teman milenial semuanya. Mungkin kalau misalnya dibilang saya milenial, enggak juga, karena memang usianya juga enggak milenial banget gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah semangat ya, insya Allah tetap milenial gitu ya. Gitu ya. Baik. Dan ada 3 jenis juga. Ini saya ambil satu quotes dari salah satu dosen di Unair ya, di Universitas Erlangga. Ada 3 jenis orang yang akan keluar hidup-hidup dari masa stay at home seperti sekarang ini. Yang pertama adalah orang yang menyerah atas nasibnya. Yang kedua adalah orang yang datar-datar wae gitu, tidak ada perubahan apapun dari dirinya. Dan yang ketiga adalah orang yang semakin lengkap skillnya, knowledge-nya, dan juga experience-nya karena dia terus mengembangkan dirinya selama stay at home. Artinya milenial tidak ada alasan untuk Anda bilang kalau misalnya masa pandemi ini menjadikan Anda tidak produktif, tapi justru inilah waktunya kalian untuk menunjukkan kreativitas kalian ya. Kemudian di era digital ini semuanya bisa, meskipun hanya kalian di tempat saja, tidak perlu kemana-mana. Saya rasa, come on, wake up and be awesome. Yeay. Oke, terima kasih banyak Dr. Sapta, luar biasa sekali penutupnya pada dialog kita pagi hari ini. Dan juga terima kasih atas kehadiran dan sharingnya juga Ibu Bidan Nuraini ya dari pemegang program kesehatan remaja, Bu Lina Tania juga dari promosi kesehatan dari Puskesmas Porong. Sampai jumpa lagi nanti ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat, demikian ya perbincangan kita di program Dialog Kesehatan kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Saya Tika Amsar juga harus geser dulu, saya ke redaksi. Nanti jam 11 ketemu lagi di program Update COVID-19 Jatim News Today yang disiarkan serentak di radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.